Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Bapak Ketua LDNU PWNU Provinsi Bali, Bapak Ustadz Farid Mubarok SPDI Bagi, bersama rombongannya yang di belakang, santri-santri beliau. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan, dan kemudian diberikan kelancaran dalam berdakwah ya di tengah-tengah umat yang pada saat ini kondisi kekiniannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RT, alhamdulillah Pak, ini merupakan kebahagiaan bagi kita bahwa Pak RT dalam hal ini bisa hadir menyambut beraya Pak ya, bersama warga NU Ranting Pring. Kemudian segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gianyar yang hadir, ini di belakang kelihatannya ya Pak ya. Kemudian yang kami hormati segenap jajaran Badan Otonom, tadi telah diabsen oleh Ketua Panitia, Ketua Ranting ya, NU Desa Pring. Ini semua hadir semua ya, alhamdulillah ya. Oh ini Ketua MWJ-nya belum saya sebut ini ya, yang si cintai, yang saya banggakan, Bapak Joko Purwoko, yang selalu semangat dalam pengabdian dan perjuangan di NU. Berikan apresiasi ya sama Pak Joko ya. Nah, alhamdulillah tepuk tangannya rada kenceng, telurnya banyak soalnya ya. Jadi untuk selanjutnya tidak perlu kami absen, karena ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh NU, maka sewajarnya bagi Banser, kemudian Pagar Nusa, Fatayat, Sak Muslimate itu kalau ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Ranting itu hadir, MWJ NU hadir. Jangan ngilang sendiri-sendiri ya. Jangan ngilang sendiri-sendiri. Banser nggak ada, Pagar Nusa nggak ada, Fatayatnya di absen nggak ada gitu ya. Jadi kita di organisasi ada mekanisme aturannya, taat tawadu pada induk organisasinya. Jadi seperti itu. Oh saya nggak diundang, hadir ya. Ini kayak Pak RT mungkin undangannya lambat Pak ya. Tapi hadir beliau ya. Pada
kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji doa dan syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir bersama dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut Maulid Nabi. Orang Jawa biasanya mau ada yang maulid, ada yang maulud, tapi boleh-boleh saja Pak ya. Jadi nanti filosofi sejarahnya ini beliau yang akan menjelaskan gitu ya. Jadi filosofi sejarah bagaimana perjalanan dan lain sebagainya, mungkin Pak Ustadz ya bisa memberikan pemahaman. Oleh karena itu selawat dan salam saya curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang pembawa risalah rahmatan lil alamin. Momentum ini sekaligus untuk mempererat ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Basariyah, dan ukhuwah Watoniyah ya. Jadi ini nyambung semua Pak RT. Jadi persaudaraan antar sesama warga ya. Jadi kebetulan Pak RT bisa hadir, jadi untuk lebih memberatkan, alhamdulillah Pak ya. Kalau ada warga di sini ya saya titip aja gitu ya. Alhamdulillah kondusif Pak ya, kondusif, tidak ada kendala, gangguan dan lain sebagainya. Semoga Desa Bring, warga Gianyar aman, oke? Saya bilang aman kok keras sekali. Seneng kan kalau aman? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini harapan daripada kami bahwa kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh ranting NU ini sangat luar biasa, dan alhamdulillah momen-momen seperti ini tetap dilaksanakan tiap tahun sekali. Dan oleh karena itu bahwa kita sebagai umat ya untuk selalu mencintai ya, kalau sudah menyangkut masalah mencintai ini apapun itu tetap cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam mencintai dan kemudian ikut bahasanya cintai bukan hanya Rasulullah tapi keluarganya, dan ini penting bagi kita semua. Oleh karena itu Rasulullah dalam mengajarkan kepada kita pribadi, beliau ini sangat bersahaja, lembut, kemudian segalanya lah, kemudian toleran dan lain sebagainya. Makanya Pak RT ini datang gitu ya. Tadi karena menghormati dan menghargai sesama warga bangsa, maka hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselenggarakan tiap tahun sekali, dan ini juga berbagai variasi, berbagai macam ya. Kalau melaksanakan misalkan kegiatan ini sudah luar biasa bagus itu ya. Kemudian dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad
berbagai kegiatan dilaksanakan biasanya yang mampu, yang kaya gitu ya. Kemudian potong sapi, potong kambing, potong ayam dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu cukup tempe aja dipotong gitu ya. Nggak ada tempe, yang penting ada kopi sambil rokok. Ini saya bawa rokok 2, kopinya belum ada ya. Biasanya Pak Joko hafal bener ini. Ahli hisab itu kalau nggak ada kopi nggak hisab tuh. Tapi kalau ada kopinya langsung mulai. Ini Pak Ustadz ini sudah siap-siap ini. Cuma nunggu kok nggak ada kopi gitu Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa, biasa saya sindir, nggak apa, terus terang aja. Mana yang ahli hisab yang satunya itu tadi disebut Ketua Lazisnu, nggak kelihatan ini. Hah? Kalau misalkan nggak datang kan saya nggak ada temannya. Nah, ini mulai. Nggak apa-apa orang NU jangan mengharam-haramkan rokok itu. Saya protes itu. Ya. Jadi sambil santai, sambil yang ahli hisab monggo. Nah, kemudian ada lagi, wah ini mauludan ini kalau tidak ngundang kiai dari Jakarta kurang afdol, monggo. Kan gitu. Kemudian kalau tidak ngundang Habib kurang afdol, ya monggo ya. Tapi alhamdulillah ini MBC NU Blabato ini ngundangnya adalah ketua lembaga dakwah. Ini luar biasa, berikan apresiasi. Nah ini ya Pak, ini sudah pada kenal belum ini jamaah saya? Ini jamaah saya udah pada kenal belum? Pak, belum katanya. Nanti di sekalian Pak biodatanya Pak ya. Ya ini ketua lembaga dakwah. Alhamdulillah beliau syiar. Ini tugas berat. Tugas berat yang harus dijalankan oleh lembaga dakwah. Kalau ketua PCNU kan tinggal buat SK, kemudian kamu taat ya kepada NU gitu. Nah kemudian kalau tidak taat ya istirahat aja. Itu kalau ketua NU kan gitu, bina ke dibina ya alhamdulillah. Kalau ndak mau kan ndak. Tapi enggak, ini ketua lembaga ini keliling se-Bali. Dan tadi ada LDNU diundang datang ya. Wah ini saya yang nganu Pak ya. Nah ini mohon maaf ini diundang nggak datang, padahal ketua LDNU Provinsi Bali datang ya. Jadi mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau bersahaja, lemah lembut, jangan euforia. Kalau tidak ngundang kiai besar kurang bagus, kurang afdol dan lain sebagainya, itu kan biaya. Cukup kiai-kiai NU ya yang dari wilayah itu lebih bagus, lebih enak. Kalau soal humor kan tidak perlu diragukan. Kalau pengennya humor ya nunggu pelawak itu ya, ngundang pelawak. Tapi kalau misalkan ngundangnya dari jauh misalkan kan gitu kan biaya. Masa Habib dari Jakarta ke sini, dari Semarang ke sini mau disawer maturun ya Bib gitu kan tidak mungkin. Daripada uang jutaan kan untuk kegiatan sosial ya. Setuju. Untuk kegiatan sosial ini membantu saudara-saudara kita yang fukoro masakin, para janda-janda rondo. Ada yang rondo ya? Itu kan lebih bagus. Artinya apa? Artinya kalau misalkan janda maupun rondo pagi, siang, sore membanting tulang, malam orang ono sing ngeloni, kan kasihan. Nah ini yang perlu dibantu. Saya selalu menyarankan kepada Lazisnu. Saya selalu menyarankan kepada Lazisnu, tolong perhatikan ya warga NU
ya ibu-ibu ya kalau bisa setiap bulan memberikan bantuan walaupun sedikit, kirim ya satu kresek gitu ya, insya Allah berkah dan barokah. Tugas kita di NU adalah mengemban amanat untuk melayani umat. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada bapak ibu-ibu, jadi kalau misalkan mencontoh itu jangan hanya Rasulullah tetapi keluarganya, istrinya, ibu-ibu tentunya istri-istrinya itu juga dicontoh. Sekarang ini kan banyak laki-laki yang takut istri, bener Pak? Ini bener ya, laki-laki takut istri. Saya ketemu teman saya mau ngadu, kenapa kamu sembab kayak gitu? Aduh, istri saya kenapa? Nah, jangan sampai istri memberikan manfaat nilai lebih ya, mendorong suaminya untuk untuk berbuat yang baik. Jadi ibu-ibu muslimah khususnya fatayat memberikan edukasi kepada para jamaahnya ya, jangan egosentris terhadap suami. Saya belum pernah mendengar seorang wanita itu dari fatayat maupun muslimat misalkan kalau mencontohkan harus gitu, jangan mencontoh jenggotnya, kemudian sandalnya, kemudian jidatnya sampai sampai gitu. Saya bilang ini sampean kalau sholat diusap-usapkan gitu kan gitu ya, janganlah. Jadi bahasanya biar kelihatan sholatnya rajin 5 waktu, tambah duka, tambah tahajud gitu kan. Nah, kalau sholat kan persoalan masalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pribadi. Tapi yang lebih penting adalah sosial kepada masyarakat, kepada tetangga. Nggih Pak RT. Ya, ini kalau benar ya Pak RT. Ya. Pak RT ini seneng, soalnya kalau misalkan kegiatan selalu diundang. Memang NU seperti itu Pak, dikit-dikit undangan makan-makan. Kemarin Idul Adha saya undang, itu sapinya dari luar negeri Pak, karena terkagumnya dengan warga Indonesia. NU khususnya aku tak kurban di Bali, sehingga Pak RT bisa ikut Pak ya. Terus Pak, itu tradisi NU. Makanya kalau misalkan pemerintah ngikuti NU kewalahan Pak, 1 triliun nggak cukup Pak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nanti ke depan ada sedikit uluran tangan. Artinya kenapa? NU bukan hanya tukang doa, tapi berkatnya lewat. Tapi kalau misalkan doa berkatnya ada kan alhamdulillah. Oke. Oleh karena itu saya tadi menyampaikan bahwa bagaimana perjuangan kita di NU, maka perlu dorongan dari ibu-ibu muslimat. Oleh karena itu kalau fatayat muslimat memberikan dorongan kepada suami, insya Allah PCNU, MBCNU tidak mungkin tidak punya sekretariat. Insya Allah punya sekretariat semua. Caranya ya ibu-ibu mendorong suaminya untuk beristri lagi di PCI. Soalnya mohon maaf Bu, suami itu mau ngomong maju mundur, makanya teman saya kok bengep dikruwes katanya. Nah kalau ibu-ibu
memberikan edukasi kepada bapaknya sambil laya-laya tidur, Mas, ekonomi kita sudah kuat, mobil sudah ada, haji sudah, sandang papan pangan sudah, pengusaha bakso misalkan sudah ada 5 tempat. Kita sendiri, Mas, kewalahan pagi pagi di warung, malam sudah capek, maka didorong. Sehingga dengan demikian istri pertama sudah punya, cantik. Kemudian yang kedua, cari yang pengusaha, ya, cari yang pengusaha yang tajir, ekonominya kuat, bisa mendorong perjuangan setuju. Ini yang di belakang masih takut dikeruas, tapi sebenarnya alhamdulillah ketua PCNU mendorong saya, sebenarnya itu yang saya harapkan. Iya Pak, jangan ini sekretaris itu selalu saya dorong gitu ya, bendaranya nggak hadir itu ya, sekretaris saya itu saya selalu dorong, nggak apa-apa. Jadi nah kalau misalkan PCNU-nya maju, sekretariatnya berjalan kan enak. Ketuanya tinggal apa? Ya rokokan. Kan itu. Bu, nanti tolong diedukasikan. Berani enggak kira-kira edukasikan fatayat muslimah dalam pertemuan itu disampaikan. Ini saya saran Pak Haji Kes, ketua PCNU, suruh gini. Jangan takut sama Bu Ketua itu ya. Wah ini jangan takut, sosialiskan, edukasi. Insya Allah. Artinya untuk perjuangan. Yang ketiga adalah cari, ya barangkali mungkin ada mahasiswi umur 25 tahun mau skripsi nggak mampu. Nah nanti ke depan bisa untuk apa? Memberikan ya pemikiran dan lain sebagainya. Itu harus begitu, organisasi akan jalan. Kalau misalkan tidak begitu ya nggak jalan-jalan. Oke, mohon maaf, sepakat ya. Nanti pulang jangan berantem gitu ya. Jangan pulang jangan berantem gitu. Saya bilang begini, nanti ada yang biasa saya silaturahmi ke sana, kemudian saya ngopi bersama, kemudian digodoke jagung. Jadi jangan ngancam, wah ini Cikis ini temannya Mas ini kan gitu, ketua PCNU ini kelakuannya begini, nanti datang tidak akan saya bikinkan kopi. Jangan gitu Bu ya, jangan ngancam. Nanti kalau misalkan diancam maka tidak baik, ukhuwah kita tersambung. Kemudian ini saya mengedukasi loh ya, mengedukasi yang baik ya. Persoalan masalah Pak Ustadz nanti kok gitu Pak Ketua gitu ya, tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan itu bisa, insya Allah seprovinsi Bali itu punya sekretariat semua, oke? Dan oleh karena itu yang terakhir kali saya ucapkan terima kasih, saya bisa hadir dalam kondisi masih jalan kurang bagus. Saya paham benar bahwa MBCNU punya tanggungan dalam rangka untuk menyelesaikan sekretariat ini. Ini belum lunas. Pak Joko tiap bulan jemut gitu ya kan gitu. Oleh karena itu mohon dukungan, partisipasi, donasi dari Bapak Ibu sekalian sehingga sekretariat MBCNU bisa selesai. Dan oleh karena itu ketua PCNU dalam hal ini PCNU bukan hanya ngomong saja, tetapi mudah-mudahan malam ini saya akan memberikan sekedar bantuan walaupun nilainya sedikit. Nggih Pak Joko, mudah-mudahan bisa nyambung. Nggih. Monggo nanti dilanjutkan lazisnunya, mana yang hilang ini? Mana ini? Hah? Ya. Oh di belakang ini lazisnu itu di makanya saya sebut semua kan. Lakpesdam hadir ya?
Oh ya alhamdulillah. Saya absen ulang itu. Kalau tidak hadir nanti saya semprot itu. Yang ketua PCNU kan gitu. Biasa nyemprot itu. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti Lazisnu bisa berjalan untuk membantu sekretariat MBCNU Kecamatan Blabatuh. Mudah-mudahan cepat lunas barokah, dan untuk kegiatan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang sampaikan ini bukan intermezzo, bukan humor ya. Mohon bisa dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas syiratal mustaqim wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.